Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang uji independen sampel t-test dengan SPSS. Oke, pertama sekali kita mulai saja. Konsep dasar uji independen sampel t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Di sini bisa kita katakan kelompok data dikatakan kelompok independen jika data yang satu tidak tergantung dengan kelompok yang kedua. Contohnya di sini adalah jika kita ingin membandingkan min tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota. Jadi data orang desa dia tidak tergantung dengan data orang kota. Jadi itu maksud dari kelompok data independen yang satu tidak tergantung dengan kelompok yang kedua, seperti itu. Kemudian di sini kita akan memberikan contoh kasus membandingkan apakah ada perbedaan antara kadar Hb ibu menyusui eksklusif dengan kadar Hb ibu menyusui yang tidak eksklusif. Jadi kata kuncinya di sini. Yang satu eksklusif, yang kedua tidak eksklusif. Jadi ini kita bandingkan di mana data ini dia tidak berpasangan atau dia tidak bergantung. Tidak tergantung antara data yang satu dengan data yang kedua. Ini dikatakan dengan uji independen. Oke, kita lihat datanya. Di sini bisa saudara lihat kita memiliki data sebanyak 30 data, di mana di sini tertulis kadar Hb ibu menyusui eksklusif dan tidak eksklusif. Di sini Hb yang satu yaitu ibu menyusui dengan eksklusif, yang Hb2 ibu menyusui tidak eksklusif. Kemudian untuk memudahkan kita dalam pengolahan data di SPSS, nanti kita bikin kalau Hb1 kita kasih kodenya 1. Untuk Hb2 yang ini kita kasih kodenya 2. Jadi Hb1 untuk ibu yang menyusui eksklusif, Hb2 untuk ibu yang menyusui tidak eksklusif, seperti itu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita buka saja SPSS terlebih dahulu. Ini adalah tampilan SPSS. Yang pertama kita buat variabel view-nya dulu. Di sini kita lihat datanya. Yang pertama kita akan membuat variabel kadar Hb ibu. Di sini kita tulis kd_hb. Oke, ini tipenya numerik. Oke, desimalnya 2, labelnya kadar Hb ibu. Kemudian di sini kita klik scale saja. Untuk yang kedua, Hb1, Hb2, yang kedua kita tulis kode variabelnya adalah Hb. Hb di sini bitnya 8, desimalnya 2. Oke, di sini Hb ibu. Untuk value di sini ada dua pilihannya. Kalau ibu menyusui secara eksklusif kita kasih kode 1 eksklusif. Untuk 2 kita tulis tidak eksklusif. Oke, udah selesai ya. Jadi 1 eksklusif, 2 tidak eksklusif. Sudah selesai sampai di sini, kemudian kita masuk ke data view. Di sini sudah muncul kadar Hb sama Hb. Kemudian kita input data yang ini ke dalam SPSS. Kita copy saja. Ini adalah data yang ada di Microsoft Excel. Saudara bisa membuatnya juga nanti di Microsoft Excel. Jadi tinggal copy saja. Copy. Kemudian kita buka SPSS, kita klik kanan di sini. Paste. Oke, kemudian yang kedua kodenya, berarti ini yang Hb1 eksklusif, kodenya kita copy juga.
Ya, ini datanya 30 data. Datanya sebanyak 30 data. Oke, kita paste. Oke, kita lanjut ke HB yang kedua. Kita copy satu-satu. Kemudian lanjut kodenya. Paste di sini. Oke, sudah selesai saudara semua. Datanya sudah HB yang 1 30 data, HB yang kedua 30 data. Jadi totalnya ada 60 data. Langkah selanjutnya saudara semua, sebelum kita melakukan pengolahan data, perlu kita ketahui dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai SIG-nya nanti kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara ibu menyusui secara eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak secara eksklusif. Kemudian jika nilai SIG-nya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ibu yang menyusui secara eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak secara eksklusif. Jadi dua ini perlu kita putuskan nanti. Seperti itu. Kemudian langkah uji independen sampel t-test dengan SPSS. Yang pertama, kita klik saja analyze, kemudian kita klik compare min, kemudian kita ambil ini independent sampel t-test. Kita lakukan di lembar kerja SPSS. Kita klik analyze, kemudian compare min, kemudian independent sampel t-test. Sudah muncul seperti ini saudara semua. Kita pindahkan kadar HB ibu ke test variable. Kemudian HB ibu kita pindahkan ke grouping variable. Sudah selesai ini, kemudian kita klik define group. Kita tulis di sini 1 untuk ibu menyusui eksklusif, 2 untuk ibu menyusui tidak eksklusif. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil pengolahan data independent t-test, sampel independent t-test saudara semua. Kemudian untuk ini kita bikin penjelasannya terlebih dahulu. Oke saudara-saudara semua, ini sudah kita pindahkan hasilnya ke lembar kerja, di mana di sini untuk grouping statistik perlu kita cek di sini banyaknya data. Untuk eksklusif 30 data, tidak eksklusif ada 30 data. Jadi total 60 data. Artinya di sini datanya valid 60, tidak ada data yang hilang di sini. Kemudian diketahui di sini bahwa untuk HB ibu eksklusif itu min-nya itu adalah 10,4. Sedangkan tidak eksklusif min-nya itu atau rata-ratanya itu adalah 10,723. Sementara itu standar deviasi untuk eksklusif itu 1,36. Kemudian yang tidak eksklusif 1,0346. Ini adalah standar errornya 0,24 untuk eksklusif dan 0,18 untuk tidak eksklusif. Untuk independent sampel t-test di sini yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang ini, SIG to tailnya. Di sini ada 0,304. Jika hasil ini sudah kita peroleh, maka perlu kita bikin dalam laporan penelitian saudara nanti berupa interpretasi hasil pengolahan data. Perhatikan ini adalah penyajian dan interpretasi laporan penelitian. Saudara bikin judulnya nanti distribusi rata-rata kadar HB responden bla bla bla, silakan dilanjutkan. Kemudian saudara bikin tabel di sini untuk ya eksklusif dan tidak eksklusif, menyusui ya eksklusif, tidak eksklusif, kemudian min-nya untuk eksklusif berapa, yang tidak eksklusif berapa. Data ini bisa saudara ambil dari sini. Misalnya min. Ini adalah min untuk eksklusif 10,4, tidak eksklusif 10,72. Ini dia datanya ada di sini.
Untuk SD juga standar deviasi juga seperti itu, 1,36 ambil dari data hasil pengolahan data. Standar error juga seperti itu, dan v-value 0,304 juga diambil dari sini, independent sample t-test. Dan N banyaknya data, eksklusif 30, tidak eksklusif ada 30. Setelah saudara bikin tabelnya seperti ini, maka perlu dibikin narasinya. Caranya adalah untuk narasi, rata-rata kadar HB ibu yang menyusui eksklusif adalah 10,400 gram persen dengan standar deviasi 1,361 gram persen. Sedangkan untuk ibu yang menyusui non eksklusif, rata-rata kadar HB-nya adalah 10,723 gram persen dengan standar deviasi 1,03 gram persen. Hasil uji statistik didapatkan nilai P sama dengan 0,304. Berarti pada alfa 5% terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata kadar HB antara ibu yang menyusui secara eksklusif dengan non eksklusif. Artinya P sama dengan 0,304 ini adalah besar dari V alpha. Seperti yang tadi yang kita sampaikan di awal. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai sigtotalnya kurang dari 0,5 maka terdapat perbedaan. Sedangkan data yang sudah kita olah ini nilai sigtotalnya adalah besar dari 0,05. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ibu yang menyusui secara eksklusif dengan ibu yang menyusui tidak eksklusif. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah yang ini, dan ini tidak bisa kita ambil karena dia besar dari 0,05 seperti itu. Jadi ini adalah cara kita menginterpretasikan data untuk uji independent sample t-test. Terima kasih saudara-saudara semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.